Assalamualaikum Pak Bahri. Waalaikumsalam Bu Rahma. Iya ya Allah, Bapak apa kabar Bapak? Siang hari ini apa kabar nih? Alhamdulillah. Alhamdulillah Bu Rahma kabar baik. Bu Rahma sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga, sehat Pak, semangat tadi ya. Siap, semangat Bu Rahma. Pak Bahri, jadi pertemuan kita kali ini kita akan membahas kegiatan observasi ya, yang tadi pagi nih saya masuk ke kelas Bapak, ke kelas 10-13 ya Pak ya? Iya Ibu, betul. Iya, nah jadi nanti pada pertemuan kali ini Bapak dapat merefleksikan kegiatan pembelajaran Bapak tadi di kelas 10-13 ini. Barangkali nanti jika ada permasalahan bisa mendapatkan solusi ya Pak dari pertemuan hari ini. Nanti hasil percakapan dari kita berdua kita bisa memunculkan ide-ide jika ada permasalahan nih Pak. Oke Pak? Ya, siap Ibu. Aduh, deg-degan juga nih jadinya Ibu ya. Iya ya. Tadi sebelumnya saya mau bertanya nih Pak, perasaan Bapak bagaimana tadi nih di saya observasi nih Pak di kelas? Aduh, perasaan saya sih seneng Bu ya, seneng tapi ada deg-degannya juga Bu gitu. Jadi Deg-degan. ngajarnya mah biasa Bu, cuma kalau dipantau tuh rada deg-degan juga Bu. Oh dipantau rada deg-degan iya ya Pak ya. Iya. Tapi enjoy aja kan Pak, menikmati tadi saya observasi. Alhamdulillah sih, alhamdulillah enjoy Bu, enjoy. Oke, saya yakin lah Pak Bahri itu luar biasa, guru luar biasa. Bapak coba Bapak refleksikan kegiatan mengajar Bapak tadi di 10-13 ini. Bagaimana menurut Bapak pelaksanaan pembelajaran di kelas 10-13 tadi pagi Pak yang saya observasi? Ya, yang tadi observasi tadi pagi ya Bu ya. Alhamdulillah sih Bu, refleksi kegiatannya berjalan dengan baik ya Bu ya. Kemudian, alhamdulillah saya juga bisa bisa jadi mengerti Bu ya, ada yang memang masih kurang gitu Bu ya. Kemudian saya juga ingin ya masih banyak kekurangan Bu, tapi alhamdulillah sih semuanya berjalan dengan baik Bu, gitu Bu. Iya. Berarti semuanya berjalan dengan lancar ya Pak ya, sudah sesuai dengan rencana gitu ya Pak ya. Ada kendala Bapak? Iya Bu, gini Bu, semua sih alhamdulillah udah berjalan dengan lancar Bu ya. Nah, cuma sudah lama nih saya ingin bercerita nih ke Ibu nih. Nah, mungkin hari ini waktunya pas nih Bu, waktunya tepat setelah observasi tadi Bu ya. Ada beberapa yang mau saya ceritakan. Saya sih berharap dengan kegiatan observasi coaching tadi ini, saya bisa mendapatkan solusi dari permasalahan yang tadi Bu, gitu Bu. Permasalahan apa tuh Pak? Iya, nah, bisa merefleksikan barangkali. Gini Bu, di kelas 10-13 ini kan jam kelima ya Bu ya, jam setelah istirahat pertama. Setiap saya masuk ke kelas tuh melihat anak-anak nih Bu tidak siap belajar Bu. Mereka asik dengan kesibukannya sendiri, khususnya dengan gadgetnya, dengan handphonenya tuh Bu. Ya, kemudian ada yang tiduran, ada yang makan, ada yang lagi ngerjain sesuatu atau tugas-tugas yang lain lah Bu lah. Saya masuk pun tidak ada pergerakan dari mereka Bu. Mereka masih apa ya? Artinya masih nyaman dengan kesibukannya mereka gitu Bu. Sampai saya harus menegur Bu, baru mereka bergerak. Saya juga kadang suka kesal Bu. Saya harus tetap mengontrol emosi saya ya Bu. Saya merasa tidak dianggap sama anak-anak di kelas 10-13 ini Bu. Oke, berarti yang saya tangkap ya tadi dari permasalahan yang Bapak coba gambarkan bahwasanya di kelas 10-13 ini siswa-siswanya seperti cuek gitu ya Pak ya? Benar ya Pak? Iya, betul Bu, cuek Bu.
Bapak seperti tidak dianggap, siswanya tiduran, Betul, tidak yang makan gitu ya Pak ya. betul Ibu, Nah, betul. jadi Bapak merasa kesal gitu ya Pak, emosi kadang ya Pak ya, melihat siswa seperti itu. Iya, iya, karena kayak merasa nggak dianggap ya, saya juga ada sedikit emosi Bu, terpancing emosi, kesal Bu. Oh, siap siap. Coba coba sekarang masih emosi nih sepertinya. Masih emosi, Bapak? Ah, Coba Pak. masih emosi tapi agak menurun sedikit Bu. Oke, tuh. Tarik napas dulu Pak, tarik napas Pak. Bapak tarik Tarik nafas dulu ya, oke. napas. Nah, Tarik napas yang dalam. hmm, Buang Pak. hmm. Iya, buang Pak. Semua Ah, emosi Bapak dibuang. oke, saya tarik napas lagi nih Karena Bu ya, tarik napas lagi Bu. kita coba Bapak, biar lebih tenang Bapaknya. Oke, oke. Iya, oke. Gimana Pak? Sudah tenang ya Pak ya? Lumayan sudah tenang nih. Alhamdulillah Bu, sedikit lebih tenang, sedikit ada Oh, perbedaan nih Bu nih. Oke, oke, alhamdulillah. Oke Pak, kita balik ke tujuan percakapan kita kali ini apa ya? Eh, iya siap Bu. apa nih Pak? Target Bapak apa Pak? Jika permasalahan tadi itu hilang gitu Pak, tidak ada lagi di kelas 10-13 gitu. Kira target Bapak apa? Iya, target saya sih, saya inginnya gini Bu ya, saya nyaman masuk ke kelas 10-13 ini, terus anak-anak nih siap belajar ya kan, kemudian total mengerjakan karena yang intinya pengennya nyaman Bu, waktu berjalan dengan baik untuk pembelajaran gitu Bu, jadi nggak terbuang, Oh, seperti itu Bu. iya, iya. Tentunya pastikan tadi Bapak mau kelas yang nyaman gitu ya. Kalau kelasnya nyaman kan Iya belajar Bu, juga enak ya Pak ya. Mood Bapak juga betul, bagus. betul, betul sekali Bu, betul. Murid siap belajar, fokus ya. Dengan harapan tercipta pembelajaran yang menyenangkan ya Pak. Untuk guru dan Betul murid Ibu, gitu ya Pak betul. ya. Iya betul Ibu. Baik Pak. Coba bisakah Bapak menganalisa barangkali Pak penyebab murid-murid 10-13 maaf seperti itu penyebab Ini ya, penyebabnya Bu ya, ini mah kalau menurut iya saya nih Bu, kalau menurut saya sih yang pertama anak-anaknya tuh kurang disiplin ya Bu ya, kurang kurang disiplin. Nah terus kemudian atau mungkin nih Bu, sayanya juga kurang tegas kali ya, atau karena saya udah capek atau bagaimana jadinya sayanya kurang tegas kali Bu ya. Yang tadi udah anaknya kurang disiplin, mungkin saya juga kurang tegas, mungkin seperti itu kali Bu. iya 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 berarti bapak merasa kurang tegas bapaknya kalau dari muridnya bapak menganggap murid-murid kurang disiplin gitu ya pak ya. Iya Bu. Nah, menurut Bapak nih, bagaimana siasat nih, siasat untuk memunculkan kedisiplinan pada murid gitu ya? Dan Bapak bisa tegas bagaimana Pak? Menurut Bapak? Menurut saya untuk memunculkan kedisiplinan anak ya mungkin yang pertama saya belajar tegas dulu Bu ya ke anak-anak ini ya khususnya di kelas 10-13 Ya, tadi. Kemudian mereka juga harus sadar bahwa kedisiplinan menghargai guru, kemudian menghargai waktu itu penting. Ya mungkin dari sayanya dulu nih Bu, saya tegas dulu terhadap anak-anak ini khususnya di kelas yang 10-13 tadi Bu ya. Dan saya akan mengedukasi sip, juga bahwasanya kedisiplinan itu penting gitu Bu ya. sip, iya. Berarti mereka harus punya kesadaran dulu, menanamkan kedisiplinan ya Pak ya. Lalu Iya, menghargai guru, ya, menghargai waktu juga. Nah, coba bagaimana nih Pak cara menanamkan kedisiplinan pada siswa, menanam rasa menghargai pada guru, menghargai waktu, bagaimana Pak menurut Bapak? Mungkin budaya positif ya Bu ya, budaya positif. Berarti memunculkan keyakinan kelas Bu, menanyakan Oh kembali iya, tentang iya. keyakinan kelas. Seperti yang pernah Hmm, saya baca dari materi pelatihan. Nah ini saya baru ingat nih Bu, saya baru ingat. bagus. Kan Oke, pasti mereka tuh punya keyakinan kelas tuh ya Bu ya. iya 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 iya. Nah, punya keyakinan kelas iya sih Pak. Berarti kelas 10-13 berarti sudah ada keyakinan kelas Pak. Apakah bagaimana di kelas 10-13-nya? Hmm, mungkin kalau keyakinan kelas mungkin sudah ada Bu. Nah ini kayaknya masih baru terpasang aja nih.
Itu Hmm. belum dilaksanakan dengan baik nih sepertinya Bu. Oke, baiklah Pak. Kalau Bapak tadi kan Bapak mengarahkan pada budaya positif, keyakinan kelas. Nah, rencana Bapak bagaimana ke depannya nih Pak? Rencana saya berarti mungkin untuk minggu depan saya bersama murid-murid nih Bu, membuat keyakinan kelas atau menanyakan kembali tentang keyakinan kelas. Ya salah satunya harus menghargai guru, kemudian siap belajar, ya, kemudian saat dia masuk ataupun pada saat jam pelajaran dan disiplin Hmm. waktu. Itu mungkin keyakinan Oke. kelas yang akan saya kuatkan kembali sepertinya Bu. Baik, berarti Bapak menguatkan kembali ya Pak keyakinan kelas yang ada, mencoba mungkin Iya. remind lagi ya, reminder anak murid-murid lagi. Luar biasa sekali nih Pak rencana Bapak ini. Barangkali ada lagi Pak yang bisa Bapak laksanakan untuk kedepannya? Mungkin untuk depannya, untuk fokus ke murid ya, ke peserta didik ya Bu. Setiap mulai pembelajaran, saya juga mungkin mencoba fokus murid terlebih dahulu, misalnya dengan mengadakan ice breaking. Jadi nggak Hmm. langsung ke materi nih Bu. Saya kan biasanya anak-anak itu kan, Hmm. dia masih ada yang bercanda lah sini-sini. Ya, mungkin saya mengadakan ice breaking dulu. Terus sama seperti Ibu yang tadi Ibu eh, praktekkan ke saya tarik nafas dulu nih. Anak-anak nih, ya. Iya, 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 Saya siap. tarik nafas dulu agar fokus mereka nih bisa apa namanya bisa Iya, ke satu fokus nih Bu ya. Kemudian luar biasa. Ya, seperti itu. sip. Nah terus Oh, diam iya. sejenak, membuat mereka fokus ya. Pokoknya kurang lebih Ya. seperti itu Bu ya. Baik Bapak, di sini Bapak sudah menemukan kalau saya tadi dari apa saya tangkap ya dari pembicaraan Bapak, Bapak sebenarnya sudah menemukan nih solusi untuk perubahan di kelas 10-13 ya. Nah, kira-kira kapan nih Pak rencana eksekusinya? Tadi minggu depan ya Bapak ya? Minggu depan ya? Iya Ibu, Ya, iya iya minggu betul minggu depan depan. Ibu. Nah, siapa yang terlibat nih Pak dalam rencana Bapak nanti nih? Nah kalau untuk yang terlibat Bu, ya Bu ya, yang terlibat itu pastinya murid ya khususnya di kelas 10-13 tadi. Kemudian guru penggerak yang ada di sekolah saya Bu ya. Kemudian saya akan bertanya akan apa namanya lebih 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 ke guru dan si siswanya tadi Bu. Oke deh, siap, 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 siap. Lalu jadi ini Pak, coba Bapak simpulkan apa yang Bapak dapatkan nih Pak dari pertemuan sore hari ini Pak. Ya, kesimpulan saya gini Bu, saya sadar Bu ya, saya dapat solusi untuk membentuk keyakinan kelas, budaya positif, membuat fokus murid dulu nih Bu, sebelum pembelajaran. Ya minggu depan ya Bu, insya Allah saya terapkan, semoga ada perubahan lebih baik di kelas 13 nih Bu, kelas 10-13 ini Bu. Amin, amin, amin. Jadi minggu depan ya, minggu depan nanti saya pantau lagi ya rencana aksi nyatanya Pak Bahri, bagaimana pelaksanaan rencananya, pembuatan keyakinan kelas untuk lebih dipakemkan lagi nih Pak, berarti keyakinan kelasnya. Lalu pertemuan berikutnya nanti saya pantau juga ya Pak, kelas 10-13, apakah sudah ada perubahan gitu ya Pak ya, apakah sudah melekat keyakinan kelasnya ya gitu. Gimana Pak? Baik Oke, Pak, siap. baik Bu, siap. Pokoknya terima kasih Bu ya telah membuka pikiran saya. Saya menyadari apa namanya bahwa saya tadi masih harus ada yang perlu tingkatkan. Semoga saya bisa melaksanakan rencana saya dengan baik nih Bu. Amin, 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 amin. Alhamdulillah nih kan, Pak Bahri sudah bisa merefleksikan tadi pembelajaran di kelas, lalu Bapak Bahri sudah bisa nih mengeluarkan ide-ide untuk solusi apa permasalahan Bapak tadi di kelas 10-13 ya. Semoga berjalan dengan Ya lancar Bu. rencana Bapak ya. Kita Amin. tutup ya Pak, kebetulan saya ya ada kegiatan lagi nih Pak. Baik, pamit ya Pak Oke, ya. terima kasih Bu ya. Ya Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.